Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah qail wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sekalian, jamaah suku gabungan Kecamatan Pancoran Mas, tanpa kecuali yang kami hormati, wabil khusus para tokoh masyarakat, para santri, para kiai yang demikian banyak. Mudah-mudahan menambah keberkahan kita di pagi hari ini. Juga tak lupa aparatur pemerintah hadir dengan kita, Kapolsek Pancoran Mas, Bapak RW, Bapak RT, juga segenap pengurus DKM Masjid Darussalam. Bapak Ibu sekalian, kata Kiai sebelah sono, syaratnya maulid 3. Yang pertama ada jamaah, yang kedua ada riwayat maulid yang dibaca, yang ketiga ada makanan. Sekarang jamaah ada, riwayat maulid nggak dibaca, makanan kagak, bukan maulid namanya. Kata ibu namanya mulut doang begitu gitu. Jamaah ada, makanan banyak, tapi nggak ada riwayat maulid yang dibaca, juga bukan maulid namanya, ngerumpi namanya. Sekarang jamaah ada, nih kan mantep ini nih, semuanya ada. Jadi jamaahnya bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, para kiai, bahkan para aparatur pemerintah, bahkan hadir juga tengah kita, anggota dewan, ya, atau calon anggota dewan. Ini masih belum jadi, tinggal nunjuk aja jadi, so. Gak usah bingung Pak, orang sini orang dewan orang situ kok. Ya, tinggal nunjuk aja jadi. Amin ya Allah. Tadi kata Ketua DKM mewakili udah 75%, tinggal 20% lagi. Ngedik juga jadi itu. Ya, tahu aja jawab. Karena ini jamaah ada nih, mantap semua dimudahkan. Riwayat maulid dibaca, tapi makanan nggak ada, juga bukan. Syukur-syukur kiainya diberkati. Jadi kalau ada maulid kiai kagak diberkati, batal maulidnya. Maulid kagak ada makanan, batal maulidnya, bener nggak? Berbengong aja. Itu katanya syarat maulid. Kalau bapak mau sholat nggak wudhu, jadi nggak sholatnya. Bapak mau sholat nggak nutup aurat, jadi nggak sholatnya. Maulid 3 nggak ada, nggak jadi. Apa syarat maulid tadi? Ada jamaah, ada riwayat maulid yang dibaca, dan ada makanan. Jadi sembarangan bikin maulid. Kalau kira-kira belum mampu bikin makanan, jangan maulid udah gitu. Kesian jamaah. Ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya mau bicara tentang bahwa Rasulullah sebagai wasilah, sebagai perantara, wabil khusus perantara hajat kita. Dulu ada ulama besar namanya Syekh Abdul Salam bin Mashish. Ini wali kutub ini. Kelak akan melahirkan seorang murid yang juga
menjadi wali mutu. Siapa namanya? Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, menjadi soko guru Thariqah Syadziliyah di Indonesia banyak. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili punya murid yang juga mendunia, namanya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi banyak muridnya, tapi ada dua yang mendunia. Yang pertama Syekh Imam Bushiri yang dikenal dengan qasidah burdahnya. Kalau Bapak pernah umroh, pernah haji, itu di atas makam Rasulullah ada wal habib, kita baca bareng-bareng dah. Wal habibul ladzi ya syafa'atuhu li kulli hawlin ya Rabbi bil Mustafa wal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Beliau adalah kekasih Allah yang kita harap syafaatnya. Syafaat itu pertolongan. Ada orang yang gak dapat syafaat. Apa? Kalau dia gak ada iman kepada Allah dan Rasul. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha inda rahmani ahda. Mereka tidak akan memiliki syafaat kecuali orang yang ada perjanjian kepada Allah. Itu kita beriman kepada Allah dan Rasul. Kalau nggak beriman kepada Allah dan Rasul, nggak akan dapat syafaat. Makanya sahabat Nabi, karena Rasulullah itu pemberi syafaat, di Anas bin Malik, ya Rasulullah isfa'li yaumal qiyamah. Ya Rasul, tolong aku pada hari kiamat. Apa jawab Rasul? Ana wa'il insyaallah, saya akan lakukan itu. Artinya dengan berkah maulid mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu ibarat sebuah barang yang Allah akan berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Ada sebagian pemahaman syafaatnya ada, karena ayatnya umum ini. Walillahi syafa'atul jami'ah, milik Allah syafaat itu. Benar. Tapi kalau baca ayat Al-Quran jangan parsial, jangan setengah-setengah. Baca lagi ayat yang lain supaya bisa memberikan pemahaman utuh. Lihat ayat yang lain. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Siapa yang bisa memberikan syafaat kalau bukan dengan izin Allah? Nabi dapat izin dari Allah untuk memberikan syafaat. Begitu. Jangan potong-potong ke orang sebelah sana. Kalau mengkaji persoalan, kupas semua ayatnya, kupas semua haditsnya, nanti baru dirangkum jadi keputusan. Begitu, jangan ayat begini ditafsirkan begini. Walillahi syafa'atul jami'ah, milik Allah semua syafaat. Nggak ada syafaat. Maulid bid'ah. Nah ini orang kurang ajar namanya. Ngajinya nggak pakai guru, di bawah kumede, di bawah pun buka Al-Quran sendiri, terjemah sendiri, itu pun pakai Google. Ini banyak orang sekarang model begini. Ini banyak kiai, banyak asal. Mudah-mudahan beliau ini bisa membimbing kita. Amin ya Rabbal. Syafaat itu ada di makam Rasulullah. Walaupun sekarang mulai remeng-remeng, ya karena pula orang-orang sebelah sana juga. Nah yang kedua, yang murid Imam dunia yang nulis kitab hikam, Ibnu Athaillah As-Sukandari. Ini hikam ini orang kalau ngaji tasawuf nggak belajar hikam itu nggak akan kena. Bahkan sampai ulama mengatakan, andaikan hikam boleh dibaca dalam sholat, saya baca. Berhubung nggak boleh dalam sholat baca bait-bait atau makalah ulama. Yang sah adalah Al-Quran. Jangankan bait syair, hadits Nabi saja nggak boleh kita baca dalam sholat. Jadi kalau sholat Al-Quran, nggak boleh yang lain. Ini ada ulama
saking hebatnya nilai-nilai yang terkandung dalam hikam sampai dia mengatakan kalau boleh saya sholat baca hikam, saya baca hikam. Berhubung nggak boleh. Nah ini. Jadi apa yang menarik dari Syekh Abu Salam Mashish? Dia mengatakan begini, Pak. Ini sholawatnya terkenal banget dengan sholawat Masyishiyah. Sholawat terpanjang 3 lembar sholawat. Wala syai'a illa wa huwa biman laula wasitah la dabaka makilan musuh. Tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini melainkan bergantung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam hadis kursi, laulaka lama khalaqtul aflaq. Andaikan tidak ada kau ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta ini. Luar biasa. Laulal wasitah la dhahabaka makilan musuh. Andaikan tidak ada perantara, maka tidak ada yang perantara ini. Kita ini jadikan Rasulullah sebagai wasilah. Sekarang wasilah atau tawasul. Tawasul kan ibadah. Ini karena ada pemahaman sebelah sana. Kalau saya nyebutnya sekarang Islam minimalis namanya. Islam, iya. Yang bicaranya nggak lain dah. Bid'ah, sesat, kafir, gitu aja. Ini karena terpolarisasi oleh pemahaman tauhid yang sempit, berani membagi tauhid uluhiyah, rububiyah. Akhirnya karena pemahaman yang sempit atau karena pemahaman tauhid mereka, semua kalau ada orang bertawasul pun dianggap musyrik kafir. Ini luar biasa. Padahal selama kita tidak menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ilah, sebagai Tuhan, boleh kita puji setinggi-tingginya. Bapak-bapak kalau pernah baca kitab perjanjian kan ada Patuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata marami wa marmah. Maka beruntung orang yang demikian mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini nggak ada apa-apanya. Lihat Allah muji Nabi kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidaklah kami utus kau yang Muhammad kecuali rahmat buat alam semesta. Itu kan pujian Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita memuji apa sama Nabi? Belum ada apa-apanya dengan Allah. Kalau Allah nyatakan Nabi kita sebagai rahmat, itu kan pujian luar biasa. Jadi selama kita tidak mempertuhankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang enggak musyrik atau ini orang berapa yang begini? Contohlah Umar bin Khattab. Siapa enggak kenal? Kita kenal Umar. Di mana? Kenal Umar bin Khattab? Di mana? Di kamu mau bantu kamu cukur. Kita kenal Umar bin Khattab dari sejarah. Beliau salah seorang sahabat yang terkenal rasionalis, selalu menggunakan akal sehatnya kalau bertindak. Tegas, lugas, rasional. Itu Umar bin Khattab. Tapi waktu terjadi kekeringan di masa beliau jadi khalifah, mau cari jalan apa lagi beliau ini? Kita udah berapa lama nggak hujan? Ya, kalau kata BMKG bulan Februari baru hujan. Serem ya, tanamannya semua pada kering. Biarin aja orang memprediksi. Mudah-mudahan dengan Maulid hari ini gak lama hujan. Amin. Umar bin Khattab rasionalis. Waktu terjadi kekeringan, paceklik, beliau berdoa. Itu diabadikan oleh Imam Bukhari. Beliau berdoanya gini, tawasul. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bijahi nabiyyina
wa bijahi ammi nabina fasqina ya Allah wa yusqauna rawahul Bukhari. Ya Allah, aku mohon kepadamu, aku bertawasul kepadamu dengan pangkat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pangkat paman Nabi kami Abbas bin Abdul Muthalib. Rasulullah tawasul kepada Nabi kita Muhammad. Jika kalau ada orang mengatakan tawasul itu adalah musyrik, berarti nggak pernah ngaji Imam Bukhari, atau lembagaan itu ditutupin sama dia. Paham apa paham? Biar kuat Pak akidah kita, jangan mau digodain orang-orang Islam minimalis. Ini kita kan maulid dalam rangka ta'zim, syukur. Di zaman Nabi ada sahabat kumpul. Nabi tanya, kalian lagi ngapain? Kumpul-kumpul. Kami kumpul-kumpul sedang bermunajat, berdoa, bersyukur karena Allah utus kau sebagai Nabi. Coba bayangkan, ini kayak kita kan ini. Cuma namanya bukan maulid dulu, apa namanya? Kumpul-kumpul gitu. Apa bedanya dengan kita sekarang? Ngapain dari tadi kita? Zikir, bahkan sholat subuh, zikir, apa lagi tadi? Tahlil, apa lagi? Baca Al-Quran dengan tausiah, kan luar biasa. Dulu di Bandung Pak ada orang, jadi keren banget dari Bandung. Tahu Bandung? Belakang SMA. Di Bandung ada orang begini, begitu malam 12 sampai awal, dia tulis spanduk gede banget, judulnya keren, semalam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keren nggak tuh judul? Baru kali itu ada spanduk bunyi kayak gitu, semalam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang yang lewat nanya, Bapak-bapak lagi bikin maulid ya? Oh enggak, maulid bid'ah. Kami enggak bikin maulid. Kami sedang semalam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata yang jalan, hayah kitun. Kalau malah kucing ngomong maulid aja malu banget. Apa paham? Cuma pengen beda, cuma prakteknya sama. Ini kan namanya kalau kata orang Arab namanya hayah kitun, namanya apa? Malu-malu ku nyebut maulid aja. Malu ya Allah ya Rabbi. Hasan bin Thabit sahabat Nabi yang dapat podium khusus. Kenapa? Karena beliau baca nasidah yang isinya muji-muji Nabi. Kenapa? Saat itu orang kafir Quraisy gak berhenti menghina Nabi. Sampai akhirnya Hasan bin Thabit dapat podium, dapat tempat khusus. Ya tapi lawan tuh orang kafir Quraisy yang menghina saya. Mujian awalnya pernah waktu dibaca nasidah muji Nabi di pojokan, tiba-tiba Umar bin Khattab lewat. Belum sempat ngomel, Hasan bin Thabit ngomong gini, kuntu unshidu fihi wa fihi man huwa khairun minka. Dulu saya baca nasidah, kalau sekarang baca riwayat maulid lagi. Dan di sebelah saya ada orang yang lebih mulia dari Anda. Enggak protes, Nabi dipuji. Jadi apa yang tadi kita lakukan baca rawi, paham nggak? Persis dengan apa yang dilakukan oleh Hasan bin Thabit. Makanya Bapak sekalian, kalau belajar hukum biar tuntas. Kan orang kalau belajar hukum pertama materi hukum, kedua teori hukum, ketiga filsafat hukum. Orang kalau ngaji pikir kan begitu. Jangan ke filsafat dulu, belajar dulu apa? Materi hukum, belajar itu. Kalau di kampung-kampung baca Safinah, baca Baitul Badi'ah, baca Takrib. Yang paling keren dah Fathul Mu'in baca. Itu materi hukum. Udah kenyang belajar
materi hukum, baru belajar teori hukum. Apa? Kaidah fiqhiyah, kaidah usuliyah, alias usul fiqh. Bagaimana caranya beristinbat, menyimpulkan dari dalil yang ada. Ini kan hidangan banyak. Al-Quran itu hidangan, hadis hidangan. Sama kayak orang nih, bumbu semuanya ada, tapi nggak bisa ngolah. Kira-kira jadi nggak nasi kembuli? Yang ada nasi kibuli namanya itu. Bukan ke Bapak kalau nyari gado-gado di mana? Bapak lihatin rekaman baik. Kalau nyari gado-gado di mana? Nah, ibu-ibu lah, Bu, kalau nyari gado-gado di mana? Di tukang gado-gado, bukan di kebun, Ibu. Sampai ngapain? Nyari gado-gado. No, di tukang gado-gado di Mbak Ayu, bukan di mana? Di kebun mah bahan. Karena ada orang di bahan ada, tapi nggak bisa. Jadinya bukan gado-gado, apaan? Dibikin mentah. Kalau mentah namanya gado-gado, apa keredok namanya? Kangkung ada, apalagi ayo bumbu gado-gado apa aja? Yang suka makan gado-gado ini apa aja? Bayam, kangkung, apalagi? Nangka, kol, apalagi? Toge, asem, apalagi? Masih nggak ada kacangnya? Kacang, sambelan. Kerupuk mah sunnah itu. Tidak ada boleh kaya. Bahan ada, tapi nggak bisa ngolah. Jadinya bukan gado-gado. Ibu paham tuh, mana gado-gado, mana keredok. Benar apa benar? Ini kalau nyari gado-gado, di tukang gado-gado, jangan di kebun, kagak nemu. Nyari kipas di mana? Di tukang bakul, jangan di kebun bambu, kagak ketemu. Ini kan ada orang sok banget model begini. Ini kipas sudah ada di depan, ada orang kegerahan Pak. Kipas sudah ada di depan. Bapak geraya? Ya berapa banget. Itu ada kipas. Ngapain kipasnya juga bisa bikin. Begitu ngomongnya. Ujungnya pergi ke pohon bambu. Bambu dibelah, dipotong, dibelah, dirawis, disulam. Boro-boro jadi kipas. Jadi berongsongan nangka. Tahu berongsongan nangka? Bolong-bolong. Enak gak kalau kipas bolong-bolong? Orang sekarang modelnya begitu. Doa udah ada ulama yang buatin, ada ratib, ada hizib, ada asyatul homis, tinggal baca. Maulid, macam-macam kan buat maulid. Tadi baca apa? Itu turun, ada tiba, ada salpul anam, ada berjanji. Banyak, tinggal baca. Ini orang udah ngarang lagu kagak bisa, ngacak-ngacak lagu orang. Model sekarang tuh bangga, kipas sudah ada di depan, tinggal make, dipergi sendiri. Aku juga bisa. Ini orang ini kebangetan yang begini. Orang sekarang banyak kayak gitu. Saya nggak nyebut Wahabi dah, Islam minimalis. Islam ini ya punya tuh tulisan. Ya, ritual Ahlus Sunnah wal Jamaah menepis aliran Islam minimalis. Ya, saya tulis. Saya bukan ngomong aja, saya nulis juga. Nah, jadi Umar bin Khattab, beliau rasionalis, tapi dia tawasul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan maaf, ya, orang Yahudi dia tawasul dalam Al-Quran sebelum Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Jadi seluruhnya orang Yahudi ini kafir Quraisy itu perang terus gitu kan, sampai akhirnya karena mereka baca dalam Taurat, dalam Injil akan ada seorang nabi di zaman, dia tawasul kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ba'ath hadan nabi alladzi najiduhu fi Taurat. Ya Allah, putuslah nabi akhir zaman ini yang kami dapatkan dalam Taurat. Jadi nabi kita itu sudah ada dalam Taurat. Bahkan sekarang ketemu manuskrip, ada sebuah manuskrip, ya, itu menunjukkan bahwa nabi kita
sudah ada namanya. Karena bisa pernah mengatakan bahwa nanti setelah akan lahir seorang nabi namanya Ahmad. Betul? Iya. Mereka tawasul tuh. Ya Allah, utus nabi ini, maksud nabi akhir zaman, yang kami dapati dalam kitab Taurat. Cuma emang dasar Yahudi, bukan sekarang aja, goblok. Dari dulu Yahudi goblok. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi. Begitu nabinya datang dari bangsa Arab, mereka ingkar. Kenapa? Kepengennya nabi itu dari keturunan mereka. Kan nabi kita kan sisilahnya ke Ismail, orang Arab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Mana bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Firin bin Malik bin Nadhr bin Kinana bin Huzaimah bin Mudirkah bin Izar bin Ma'ad bin Adnan ila Nabi Ismail nisbatuhu wa mutama, sampai sisanya kepada Nabi Ismail alaihissalam. Kenapa? Hasadan, karena mereka hasud. Itu luar biasa. Sampai kayak gini. Makanya Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dia mengatakan wa ja'ala yahuda syarrun minan nasara. Allah jadikan orang Yahudi lebih jahat daripada orang Nasrani. Kenapa? Walaupun orang Yahudi ini tidak memahami, nggak setuju dengan konsep trinitas. Bahkan dia tidak menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan atau Nabi Musa sebagai anak Tuhan. Tapi kenapa? Allah menyatakan orang yang lebih kejam, lebih jahat daripada orang Nasrani. Apa persoalannya? Karena mereka tahu dalam Taurat ada nabi kita. Dalam Taurat akan muncul nabi kita. Tapi mereka ingkar begitu tahu. Ada juga orang Yahudi yang jujur. Siapa namanya? Abdul bin Salam. Ditanya Umar bin Khattab, ada ayat yang begini Pak, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi kita sebagaimana mereka kenal anaknya sendiri. Jadi ini para pendeta, para ulama Yahudi, karena sering mengkaji bahwa akan lahir seorang Nabi akhir zaman, ditunggu-tunggu. Sampai mereka kalau ditanya apa maksud ayat ini, mereka kenal Nabi kita seperti mereka kenal anak mereka sendiri. Itu Umar bin Khattab tanya kepada Abdul bin Salam, tokoh Yahudi yang masuk Islam. Kaifa hadil ma'rifah? Apa maksud dari ayat ini? Bahwa mereka mengenal Nabi kita lebih daripada mereka kenal anaknya sendiri. Dijawab oleh Abdul bin Salam, ma'rifati bi Muhammadin asyadu min ma'rifati bi. Aku kenal Muhammad lebih daripada aku kenal anakku sendiri. Abdul bin Salam, ma'rifati bi Muhammadin asyadu min ma'rifati bi. Aku kenal Muhammad lebih daripada aku kenal anakku sendiri. Makanya dicium keningnya oleh Umar bin Khattab, dicium. Luar biasa Abdul bin Salam. Bahkan Abdul bin Salam itu masuk Islam sebelum ketemu Nabi. Waktu Nabi hijrah ke Madinah, dilihat orang Yahudi yang jujur itu bisa melihat kasyaf Pak. Kayak apa? Nurnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi benar tuh dalam riwayat Maulid, anta nurun bahwa nurin. Dilihat oleh Abdul bin Salam, cahaya kenabian Nabi dilihat. Sampai Abdul bin Salam mengatakan begini, awwalu ma ra'aituhu anna wajhahu laisa biwajhin kadzab. Pertama kali aku kenal bahwa mungkin bukan tampang pembohong. Coba lihat, itu Abdul bin Salam belum masuk Islam, belum lihat Nabi dari kejauhan, pancaran sinar kenabiannya dilihat oleh Abdul bin Salam. Masuk Islam baru melihat dari jauh. Ini banyak juga pendeta yang jujur, seperti Ad bin Hatim, Salman Al-Farisi, asalnya orang Nasrani. Ya, Ad bin Hatim Nasrani dan masih banyak. Maka Buhairah, ini kita cerita Nabi aja. Buhairah
Itu kan waktu Nabi jalan bersama pamannya. Siapa pamannya Nabi? Abu Thalib. Pergi ke Syam. Itu dilihat oleh Buhairah dari kejauhan. Ini orang kok dipayungi awan kalau jalan. Begitu panas ngaup. Tahu ngaup Pak? Berteduh. Itu pohon tiba-tiba rebah. Dibaca Taurat. Ciri-ciri kenabian yang ada nih sama orang ini. Makanya kan kalau dalam kitab-kitab riwayat Maulid, wal qamama qad Allah, gitu kan? Tuh luar biasa. Awan mengawinkan itu ada dalam Taurat, ciri-ciri Nabi akhir zaman. Akhirnya Buhairah bilang pada ajudannya, itu orang tua sama anaknya suruh kemari. Jamu, dijamu. Makin yakin waktu Nabi bangun dari duduknya. Apa? Begitu Nabi bangun, dilihat di sini nih, ada stempel kenabian. Apa nasihat Buhairah kepada Abu Thalib? Jaga nih, Pak. Ini siapa nih ponakan? Jaga ponakanmu nih, kelak akan menjadi nabi. Jadi Abu Thalib tahu kalau memang ponakannya bakal jadi nabi. Warqah bin Nawfal, siapa Warqah bin Nawfal? Pamannya Khadijah. Waktu Nabi nikah dengan Khadijah umur 25 tahun, Warqah bin Nawfal lihat ciri-ciri fisik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diam-diam tuh Khadijah udah tahu. 15 tahun sebelum Nabi diangkat jadi Nabi, Khadijah sudah tahu. Momennya waktu Nabi dari Gua Hira lari. Zammiluni zammilnya. Siapapun yang ada, selimuti aku. Selimuti aku. Tanya sama Khadijah, "Emang kenapa, Bang?" Urusan saya melihat sosok yang besar. Jadi Nabi ngelihat wujud Jibril dalam bentuk aslinya. Itu sayapnya yang nutupin timur dan barat. Nah, Khadijah ingat lu pesan Warqah bin Nawfal. Akhirnya selimuti kan? Begitu selimuti, la tahaf wa la tajad, hada namus. Jangan takut yang sedih. Ini namus, nafsu bahasa Ibrani. Ini Jibril yang pernah datang kepada nabi-nabi sebelummu. Kau adalah jalan. Kau adalah Rasul. Khadijah udah tahu. Cuma saya Warqah bin Nawfal nggak ngalami Nabi diangkat jadi Nabi. Wafat duluan sama dengan Buhairah. Ini kan nakal orang Yahudi. Sampai sekarang kan nakal.